Mahfud MD menyebut bahwa Jokowi sekarang sudah tidak punya pengaruh lagi. Dan ya dengan dibuktikan Pak Jokowi mendukung Pilkada Ridwan Kamil di Jakarta keok. Kemudian Valdo Maldini juga kalah. Artinya Jokowi sekarang sudah tidak punya pengaruh lagi di Indonesia. Ini saya ingin mengatakan secara singkat gambaran bahwa perkembangan demokrasi kita itu sudah berjalan relatif sesuai dengan arah yang kita inginkan. Relatif ya. Relatif untuk Pilkada Jakarta ya. Iya, karena apa? Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Iya kan? Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo melalui surat ya, Pak Prabowo. Melalui surat, kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Kalau dulu tidak bisa tidak menang kan kira-kira. Dan bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu? Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soal minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Nggak usah kita terlalu paranoid, ya biar dong dia mau berpolitik, mau apa. Sejauh dia tidak melanggar hukum, menggunakan hak politiknya untuk mengendorse siapapun, dia biarkan. Dan ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Artinya Pak, untuk Pilkada Jakarta khususnya, yang terjadi anomali seperti itu, ya, didukung oleh mantan presiden, himbauan oleh presiden yang sedang berkuasa, melawan 14 parpol, itu boleh kita mengatakan nggak bahwa itu potret demokrasi yang sesungguhnya atau semacam barometer demokrasi? Iya, itu barometer demokrasi yang diinginkan. Memang di beberapa daerah orang masih terpengaruh oleh politik uang ya, tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Pengamat politik juga mengatakan hal senada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa Jokowi sudah tidak punya pengaruh di Jakarta. Khusus di Jakarta ya, kita dengarkan ya. Jakarta satu-satunya wilayah yang Jokowi efek ternyata tidak berefek ya. Ya, kalau kita tanya para pengamat, memang masa yang mengakar di sini itu adalah masanya Anies, masa PKS dan masa Ahok. Ya. Kalau dipotong-potong disatukan itu besar gitu. Ya, jadi Pak Jokowi sendiri tidak punya pengaruh yang besar. Padahal dulu dia gubernur di sini ya, dan cukup populer loh. Ya, gubernur berapa tahun kan? Ya, 2 tahun ya. Cukup populer karena gestur politik, pencitraan politik yang begitu kuat, ya sangat dikenal pada waktu itu. Tapi mungkin beda kalau 5 tahun, Mas. Jadi sebetulnya bukan tidak ada Jokowi efek, tapi Jokowi efek itu meluntur ya. Betul. Ya, persisnya kan? Begitu, berkurang. Ya, berkurang ya. Alamiah kan sebetulnya kalau udah nggak berkuasa lagi ya. Tetapi gini Mas, kalau kita lihat tahun 2012 itu euforia terhadap Jokowi kan besar. Iya. Jadi sangat besar sampai kemudian orang beli baju kotak-kotak itu menggunakan uang sendiri tanpa mobilisasi. Ya itulah dikatakan memang Pak Jokowi sudah tidak punya efek ya, khususnya adalah untuk Pilkada Jakarta. Ya selain di Jakarta, Mahfud MD juga mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah tidak punya pengaruh dikarenakan sudah menjadi rakyat biasa. Kita dengarkan pernyataan. Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, juga tuh Kemplos menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Deddy kader Partai Gerindra itu ya? Nah iya. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang sejak dulu gitu ya.
sebelum pemilihan sudah dihitung orang menang gitu, bukan karena Pak Jokowi. Oleh sebab itu jangan berpikir Pak Jokowi begitu kan ya. Saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya, sudah ada Pak Prabowo juga, ya kan? Jawa Tengah, Jakarta. Berarti Jokowi efek itu cenderung hanya di Jawa Tengah sama Sumatera Utara ya, menurut Pak Mahfud ya? Dan Solo lah kalau dikecilkan lagi, Solo, Boyolali ya. Tapi secara umum saya kira kita tidak perlu paranoid. Sehingga Ya, itulah tadi Mahfud MD mengatakan bahwa tidak perlu ketakutan dengan pengaruh Joko Widodo. Pengamat politik lain yakni Ray Rangkuti juga mengatakan hal senada ada apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa pengaruh Jokowi sudah turun. Jangan disebut belum cair dong. Ini sudah mulai mengental, bukan lagi cair. Udah dinyatakan oleh Gerindra, kami 3 calon. Sudah dinyatakan oleh Golkar, Yusuf Hamka. Apalagi masih mencari bagaimana. Kaisang cuma 1%. Kamu masih mau dorong orang yang cuma 1% di Jakarta? Pengaruh Pak Jokowi. Siapa sulit. yang mau dorong Mas Kaisang? Jangankan. Oh, mau dorong Mas Kaisang? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Gua mendorong Mas Kaisang di Jawa Tengah dari 3 bulan lalu. Bung Silvester, ini waktu saya dulu ngomong. Oh ya, siap. Jangankan pengaruh ke publik menurut saya, bahkan ke internal koalisinya Pak Jokowi aja kelihatan pengaruhnya juga makin memudar kok. Bagaimana Golkar mengatakan Ridwan Kamil itu di Jawa Barat aja, gitu. Bagaimana Gerindra mengatakan nama kami, calon kami cuma 3, nggak ada namanya. Gerindra nggak punya calon, nggak pernah menyebutkan gitu. spesifik seperti itu. Jangan-jangan Gerindra nanti ada. Hal senada juga disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa Pak Jokowi sekarang sudah tidak Jawani. Dan coba kita dengarkan pernyataan dari Hasto Kristianto. Apalagi di Jawa, kalau kita lihat Pak, ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora Jawani, sehingga kami tidak begitu mengkhawatirkan dari kepungan-kepungan yang ada. Di Kabupaten Bogor kami menghadapi 17 partai politik, di Jawa Tengah kami juga dikepung, di Jakarta menghadapi kepungan, di Jawa Timur, di Sumatera Utara demi menantu Bobi Nasution kami juga dikepung. Tetapi kekuatan kami adalah kekuatan rakyat. PDI Perjuangan tidak ada artinya dengan rakyat, tanpa dukungan dari rakyat. Nah karena itulah ya kami menyatu. Strategi utama adalah bergotong royong itu. Strategi utama justru fighting spirit itu bergelora ketika cara-cara yang tidak benar itu digunakan. Apalagi di Jawa, kalau kita lihat Pak, ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora Jawani. Itu suatu hal yang menunjukkan kesadaran terhadap nilai-nilai kultur tentang ojo dumeh, tentang jangan melupakan paugeran, ojo nguntal negoro, ngono ya ngono ning ojo ngono. Jadi begitu banyak falsafah. Dan apalagi kalau dalam konteks wayang, yang royok itu kan biasanya dikategorikan sebagai Kurawa, Pak. Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri. Itu yang paling penting saat ini, dan tentu saja dengan menampilkan suatu calon yang terbaik. Calon kalau di Jawa Tengah Pak Andika itu tidak pernah punya rekam menilang rakyat, itu tidak punya. Jadi Pak Andika ini sosok yang punya integritas moral. Pak Hendi itu punya kemampuan di dalam merubah kota Semarang sehingga Semarang menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Ini perpaduan yang sangat lengkap sebagai seorang pemimpin. Di Boyolali itu begitu mencekam laporan saudara Andi Wijayanto. Boyolali itu jauh lebih mencekam daripada saat Pilpres, karena juga ada kepentingan dari orang dekat dengan Pak Jokowi. Sehingga akhirnya jangan potong hak rakyat untuk menentukan pemimpin hanya karena keluarga. Maka PD Perjuangan percaya pada kekuatan rakyat itu. Next. Selamat sore Mas Hasto. Sorry, aduh. Kita berikan tepuk tangan, suaranya merdu sekali. Aduh. Habis takut di skip ditunjuk yang lain, jadi buru-buru. Ini Mas, tadi kan udah disampaikan strategi dan lain sebagainya lah, itu sudah. Tapi saya perlu ketegasannya Pak Sekjen nih terkait dengan Pak Jokowi. Kami menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Gitu. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria,
Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Jadi kalau Pak Prabowo satria, jadi itulah yang justru kita lihat. Nah, maka rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Kemudian jangan sepelekan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan berbagai falsafah tentang budi pekerti yang hidup. Maka Mas Pramono Anung misalnya, dia kan merespon itu sebagai hak demokratis dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan. Tetapi kemudian jangan sampai juga sebagaimana diungkapkan oleh bocor halus optimismenya karena dukungan Partai Coklat. Itulah yang harus kita hadapi agar proses demokrasi ini tidak tersandera oleh sesuatu kekuatan yang seharusnya melindungi rakyat, yang seharusnya menertibkan hukum. Maka mari kita kawal demokrasi agar tidak mati. Terima kasih.